gue pengen rambutan, tapi gue gak mau ada rambutnya. Gimana? Apa gue tanya laki gue aja kali ya, gue chat dia harus cari itu rambutan tapi yang gak ada rambutnya, gue maunya botak pokoknya. Seperti yang diunggah dalam video, ternyata Amanda ngidam buah rambutan botak yang gak ada rambutnya. Masih mending ngidamnya rambutan botak. Kalau minta rambutan mulet, apa nggak repot tuh Kenny? Syukurlah Amanda ngidam rambutannya sekarang pas lagi musim ya pemirsa. Ngomongin soal rambutan yang biasanya datang di bulan Desember hingga Januari, pemandangan seperti ini sudah banyak ditemukan di berbagai daerah, di mana penjual rambutan berderet di sepanjang jalan dan bikin ngiler. Kira-kira apa nih jenis rambutan favorit pemirsa? Saking melimpahnya rambutan di Indonesia, buah berambut ini sampai diobral saat musim panen tiba. Tuh, dari yang 2 ikat Rp10.000 sampai Rp6.000 per kilonya. Tapi umumnya sih, harga buah rambutan berkisar antara 15 hingga 20.000 per kilo untuk jenis binjai atau Aceh. Dan untuk rambutan rapiah, sekitar 30.000 hingga Rp55.000 per kilonya. Selain 2 jenis itu, masih ada jenis rambutan lain di Indonesia, seperti sinyonya, antalagi, kapulasan, narmada, dan bahrak. Semua punya keunikan rasa, warna, dan tekstur daging yang khas. Nah, ternyata buah tropis asal Asia Tenggara ini juga makin digemari di pasar internasional, terutama Amerika Serikat, dan di sana jadi buah premium. Harganya pun bisa mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Tapi walaupun rambutan disukai banyak orang, ada juga loh artis yang fobia sama rambutan. Sudah bukan rahasia umum ya pemirsa, kalau Raffi Ahmad ini sejak dulu fobia rambutan. Oh, ini mau buat bapak, Pak. Jangan dong, saya buat bapak ini, Bapak. Saya tuh geli sama itu. Nggak apa-apa. Bukan. Kan itu buah. Nggak apa-apa. Bahkan sampai saat ini, ayah dari Rafathar dan Rayanza ini mengaku masih belum berani memegang buah rambutan karena geli dengan tekstur kulit buahnya yang berambut. Keadaan yang dialami oleh Raffi Ahmad ini disebut fruktofobia atau ketakutan pada buah-buahan baik dikarenakan bentuk, tekstur, aroma, atau rasanya. Waduh AA, kalau sama rambutan takut. Ketemu buah-buah berikut ini, takut juga nggak ya? Buah-buah ini memiliki warna dan rambut pada kulitnya yang sangat mirip dengan rambutan. Hayo, mana yang masih saudaraan sama rambutan? Yang pertama, ada buah yang serupa dengan rambutan, tapi ukurannya super jumbo. Tahukah pemirsa buah apa ini? Namanya buah peluntan atau Artocarpus sericicarpus, yang juga merupakan buah tropis dari Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, peluntan baik ditemukan di Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Tapi walau dari tampilan luarnya semirip itu dengan rambutan, bagi Babang Ariel dan Parto Patrio, ternyata peluntan ini tak ada hubungan saudara dengan rambutan, melainkan masih sepupu dengan buah nangka dan sukun dari genus Artocarpus. Kulit boleh mirip rambutan, tapi isinya jelas berbeda. Jika sudah dibuka, peluntan ini memang lebih mirip dengan nangka atau cempedak ya pemirsa. Dalam satu buah peluntan memiliki puluhan biji dan daging buah yang berwarna putih. Rasanya manis dan sedikit asam. Bisa dimakan langsung, dijadikan jus, manisan, atau selai. Jadi peluntan bukanlah saudara dari rambutan, melainkan nangka, sukun, dan cempedak. Kalau peluntan punya kulit yang mirip rambutan, buah pulasan satu ini bukan cuma mirip dari segi kulit, tapi begitu juga dengan isinya. Bahkan katanya lebih enak dari rambutan. Ada yang pernah coba? Lebih manis sih sebenarnya. Buah pulasan atau kapulasan yang memiliki nama ilmiah Nephelium mutable ini adalah buah tropis khas Indonesia yang sudah jarang ditemui. Pulasan tumbuh subur di beberapa wilayah seperti sebagian wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Saking miripnya dari kulit dan isinya dengan rambutan, pulasan sering disebut sebagai saudara dekat rambutan. Wah, ini sih bukan mirip lagi, tapi nyaris kembar ya pemirsa. Bedanya, pulasan memiliki rambut pada kulitnya lebih tebal dan pendek dibanding rambutan. Tak heran, mereka menyebutnya rambutan botak. Cari itu rambutan tapi yang nggak ada rambutnya, gue maunya botak. Buah pulasan juga lebih tebal, juicy, manis, dan lembut. Bijinya mengandung banyak minyak nabati yang sering dimanfaatkan untuk membuat sabun dan lilin. Buah pulasan belum banyak dibudidayakan secara komersial seperti rambutan.
Hal inilah yang membuat pulasan semakin langka ditemukan di pasaran karena tak dijual bebas layaknya rambutan. Wah, sebagai warisan alam Nusantara, semoga pulasan bisa dibudidayakan dan bersaing dengan buah impor ya pemirsa. Jika di atas langit masih ada langit, di bawah rambutan masih ada rambutan. Bukan berbuah menggantung di pohon, rambutan satu ini malah tumbuh di atas tanah. Rambutan sekte apakah ini? Kalau pemirsa sering mendengar rambutan tanah, ini dia penampakannya. Rambutan tanah atau parahulu. Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki kekayaan sumber alam termasuk jenis buah-buahan yang beragam dan unik. Salah satunya parahulu ini. Kulitnya berwarna merah gelap dengan rambutnya mirip dengan buah rambutan. Karena berbuah di atas permukaan tanah, jadilah parahulu disebut rambutan tanah. Dari luar memang mirip, tapi ketika dibuka, isinya justru mirip dengan buah naga yang berwarna putih dan memiliki banyak biji. Secara silsilah keluarga, parahulu bukanlah kerabat rambutan. Dia justru bersaudara dengan kapulaga dalam genus Amomum. Penyebaran buah ini dimulai dari India, Nepal, Bangladesh, Thailand, hingga Indonesia, dan tumbuh di daerah seperti hutan dengan kelembapan tinggi dan teduh, biasanya di ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Lantas bagaimanakah rasa dari parahulu ini? Rasanya mirip rempah yang manis sedikit asam, tergantung tingkat kematangan. Buah ini juga memiliki banyak khasiat, antara lain untuk mengobati nyeri sendi, batuk, diare, sampai rematik. Di urutan selanjutnya ada buah rambutan tapi tak berambut. Loh. Cari itu rambutan tapi ya nggak ada rambutnya, gue maunya botak. Niat jadi rambutan gak sih kalau nggak ada rambutnya gini? Namanya buah kemunyu atau redan. Atau ada juga yang menyebut buah serait, redang, sampai rambutan gundul. Tapi jangan salah pemirsa, walau tak memiliki rambut, namun kemunyu masih kerabat dari buah rambutan. Syukurlah masih diakui sama keluarga besar ya. Bedanya dengan rambutan, kemunyu atau redan tak mempunyai rambut di kulitnya dan berukuran lebih kecil. Banyak tumbuh di wilayah Kalimantan dan Sumatera, buah ini menjadi salah satu sumber pangan bagi masyarakat setempat. Selain dijadikan lalapan karena rasanya manis, asam, dan segar, buah ini juga kaya akan nutrisi sehingga kerap dijadikan obat-obatan tradisional seperti obat pencernaan, ruam, jerawat, dan bisul.